Oke, ketemu lagi dengan saya Huling di channel saya wahyuling.youtube.com. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengambil data untuk pompa air. Di sini sudah ada pompa air. Jadi kita akan mengambil datanya ya. Oke, saya akan tertinggi dulu. Oke, biar lebih jelas ya. Saya tinggikan kameranya. Oke. Jadi di sini ada pompa air. Jadi ini sudah saya bongkar. Pengikatnya. Jadi di sini ada tiga kabel yang keluar. Jadi bisa kita lihat di sini ada warna hitam, warna abu-abu, dan warna merah. Nah, kemudian ini ada lilitan star. Bisa dilihat ini ada lilitan starnya. Oke, ini adalah lilitan star. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan jika kita mau mengambil data suatu dinamo itu, kita harus bongkar seperti ini. Kita naikkan semua kabelnya. Jadi ini kita naikkan. Jadi ini semuanya. Jadi ini terdapat pengaman ya. Biasa kita sebut fuse atau overloadnya ya. Ini kabel untuk kumparan bantunya sudah saya naikkan juga. Kemudian kabel untuk kumparan utamanya warna merah sudah saya naikkan. Kemudian ini yang gabung. Ini gabung jadi dua ya. Jadi ini kawat gulungan utama dan ini kawat gulungan bantu yang kecil, itu gabung masuk ke fuse. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Kemudian kita hitung jumlah alurnya. Jadi ini jumlah alurnya ini ada sebanyak 24. Jadi di sini sudah saya gambar. Jumlah alurnya itu sebanyak 24 alur ya. Nah, sekarang kita akan menggambarnya. Jadi kita samakan dengan data asli. Tapi yang kita harus lihat itu adalah gulungan yang di sini. Ini adalah gulungan bantunya. Kita harus tahu dia kosong berapa, isi berapa. Jadi ini. Jadi di sini bisa kelihatan kosongnya. Jadi ini adalah kosong, yang kita maksud kosong adalah yang dilingkari oleh lilitan. Kemudian isinya adalah ini. Satu kutubnya dia berapa lingkarannya. Jadi ini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia 06. Kalau isinya ini per satu kutub berapa orang ya, berapa konde maksudnya ini 1, 2, 3. Jadi pada gulungan star ini dia 06 isi 3. Jadi 06 isi 3. Jadi seperti pada gambar, jika tidak dipahami di sini maka saya gambar di sini ya. Yang dimaksud dengan 06 isi 3 itu adalah 6 lubang yang dilingkari. Jadi kita hitung dari angka 24 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi 6 lingkar yang dia lingkar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini dari angka 24 ke angka ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke angka 5. Jadi dari angka 24 ke angka 5 itulah yang dia lingkari. Jadi yang dimaksud dengan 06 3 itu kita mulai dari sini. Jadi gambarnya mulai dari sini. Ini ibaratnya ini adalah gulungannya. Oke. Ini adalah lilitannya. Jadi dia kita menggulung ke kanan ya. Jadi ini kepala, ini adalah kawat kepalanya, awal gulungan. Oke, maaf tidak kelihatannya, ini adalah awal gulungan. Dia masuk ke sini, jadi dia bersambungan seperti ini. Kita akan lihat ya. Oke, maaf, jadi gambarnya tidak terlalu bagus ya. Jadi ini kita lihat di sini adalah 06, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini dilingkari. Dia akan terus melingkar, kemudian dia melangkah ke atasnya, ke sini, melangkah ke atasnya ya, terlihat. Oke. Nah, ini adalah isinya. Jadi 1, 2, 3, karena dia isi 3, jadi dia akan melangkah lagi ke sini. Oke. Oke, jadi ini adalah gulungan, ini kepala
kemudian dia akan keluar di sebelah sini. Oke, ini adalah ekor, tapi ini ekor tidak akan kita putus, nantinya akan kembali ke sini. Jadi ini adalah kepalanya ya, jadi dia 006 isi 3. Jadi begitu cara kita mengambil data. Jadi ini untuk kutub pertamanya. Jadi kita lihat di sini ya, kabel yang masuk. Kemudian kita balik, maka gulungan antara kutub pertama dan kedua itu sama saja. Jadi kita langsung saja menggambarnya. Kita membalik posisi buku seperti ini. Oke. Jadi ini tadi adalah ekornya. Ini tidak kita putus. Ini akan langsung kita sambung masuk ke sini. Jadi dia sama juga 06 isi 3 ya. Ini 1 2 3 ini adalah isinya. Jadi kita mulai dari sini. 1 2 3 4 5 6. Jadi dia masuk di sini ya. Di nomor 11 dengan nomor 18. Jadi ini ekornya, kan ini kepalanya permulaan, ini ekor akhirnya. Kita tidak putus. Jadi langsung saja kita masukkan ke sini, kita tarik dari angka 18 ya, masuk. Oke. Nah ini. Jadi sudah masuk 06 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi baru satu yang kita lilit. Jadi jika tadi ini kita melilit ke kanan, ini dia masuk ke kiri ya. Arah putarannya itu ke kiri. Tadi ini ke kanan. Sekarang untuk kutub S-nya. Jadi pada lilitan itu ada yang namanya kutub N dan ada kutub S. Kalau ini kutub S dia arah ke kiri ya. Kemudian yang kedua ke sini. Oke, yang kedua. Jadi sama saja pada lilitan N-nya. Dia 06 isi 3, kemudian ini yang terakhir dia 3 masuk ke sini. Nah, oke, sudah selesai. Kemudian ekor terakhirnya dia keluar lewat di sini ya. Nah, ini dia. Ini ekor yang keluaran. Kemudian ini kepala, inputnya atau masukannya di sini. Kemudian ini ekor yang nanti keluar. Kalau ini tadi ekor ini tidak kita putus, ekor dari kutub N itu langsung masuk ke nomor 18 jadi masuk. Jadi seperti ini untuk lilitan utamanya. Oke. Bisa dilihat dengan jelas. Kemudian untuk kumparan, jadi ini untuk kumparan bantunya 06 isi 3. Jadi untuk kumparan utamanya itu, karena di sini masih ada 06 ya, 1 2 3 4 5 6. Di sebelah sini juga ada 06 1 2 3 4 5 6. Jadi ini yang akan ditempati gulungan utamanya. Jadi sama persis seperti ini, sama persis dengan kumparan bantunya. Kita juga buat seperti ini. Jadi ini untuk kumparan utamanya dia juga 06 isi 3. Di sini cukup jelas ya ketika kita membukanya seperti ini. Jadi ini bisa kita lihat. Nah, ini dia. Isinya 3 ya, ini. 1 2 3. Kemudian di sini kosong. Karena diisi oleh kumparan bantunya. Jadi kumparan utama dan kumparan bantu itu sistemnya sama, dia 06 isi 3. Oke, bisa kita langsung gambar saja. Jadi di sini kumparan utamanya, misalnya ini kepalanya ya. Ini kepala. Jadi dia langsung melilit seperti ini. Jadi sama. Oke. Bisa diperhatikan gambarnya. Karena dia isi 3, jadi isi 3 naik lagi seperti ini. Oke, kotak ya. Jadi arahnya itu dia arah putaran ke kanan. Putaran ke kanan ya. Untuk gulungan N-nya itu arah putaran ke kanan. Sama tadi untuk kumparan bantunya arah ke kanan itu untuk N ya. Jadi ini baru isi 2 ya, 1 2. Selanjutnya kita isi 3. Jadi dia isi 3, 06 isi 3.
Oke, jadi sudah selesai ya. 3 ini 1 2 3 ini kosongnya bisa kita lihat 1 2 3 4 5 6. Jadi 06 isi 3. Jadi di sini adalah ekornya. Ekor untuk N. Langsung kita tidak putus pada saat kita melilit. Langsung kita sambung ke sini ya. Seperti jadi kita balik lagi. Oke. Kita balik. Oke. Jadi saya rasa cukup jelas. Jadi ini tadi ekornya. Jadi ini ekornya langsung kita tarik lagi di arah ke kanan di sini, masuk di nomor 12 karena dia 06 ya. 1 2 3 4 5 6. Ini sudah terisi 6 lubangnya, sudah terisi oleh kumparan bantu. Jadi langsung saja kita gulung dia arah ke kiri. Jadi untuk ini dia masuk ke sini ya, masuk. Jadi dia masuk ke sini. Jadi di kutub S-nya itu, kutub S-nya dia berlawanan arah jarum jam. Jadi dia masuk dari kanan ke kiri seperti ini. 06 ya, 1 2 3 4 5 6. Jadi 3 kali juga. Ini isinya adalah 3. Oke. Kemudian yang terakhir ini yang ketiga masuk. Dia ke atas ini ya. Dan disinilah ekornya. Ekor untuk KU, kumparan utama. Ini adalah ekornya. Jadi sudah ada 4 kabel yang keluar. Jadi di sini ekor untuk kumparan KB ya, kumparan bantu ekor. Ini ekor untuk kumparan utama. Kemudian ini kepala untuk kumparan utama. Kemudian ini adalah kepala untuk kumparan bantu. Sekarang karena sudah ada 4 yang keluar, jadi ini 1 2 3 4. Sekarang kita akan lihat yang masuk ke fuse itu ekor atau kepalanya. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi di sini yang masuk ke fuse itu atau pengaman adalah kepala dari kumparan bantu dan kepala dari kumparan utama. Jadi kita gabung saja. Jadi ini ekor ya. Ini adalah kepalanya. Ini adalah kepalanya. Ibaratnya ini adalah fuse. Ini adalah fuse. Jadi di sini itu kita masukkan adalah kepala kumparan bantu. Jadi ini kepala kumparan bantu dia masuk ke sini ya, digabung dengan kepala ini kepala kumparan bantu, kepala kumparan utama. Ini kepala. Ini ekor kumparan bantu ya. Saya tadi salah tulis. Ini adalah ekor EB, ekor kepala kumparan bantu. Ini kepala kumparan utama. Jadi kepala kumparan utama dan kepala kumparan bantu itu kita gabung. Bisa lihat di sini ya, agak jauh di pojok. Oke. Kepalanya ini kita gabung. Masuk ke fuse. Jadi sudah kumparan utama kepalanya dengan kumparan bantu kepalanya masuk ke fuse. Ini nanti masuk langsung listrik 220 volt. Kemudian untuk ekor kumparan utama dan ekor kumparan bantu itu kita masukkan ini kapasitor. Jadi ini adalah kapasitor. Jadi dia memakai kapasitor 8 mikro ya. Jadi di sini ini ekor kumparan bantu dia langsung masuk ke kapasitor. Kemudian ekor kumparan utama maksud saya masuk ke kapasitor yang ujung satunya, tapi dia gabung dengan listrik. Oke. Gabung dengan listrik. Jadi inilah nanti masuk listrik 220 volt. Jadi gambarannya sudah selesai. Jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi yang masuk listrik itu adalah kumparan utama. 2 kumparan utama itu langsung listrik, tapi yang satunya yang tidak gabung itu masuk kapasitor. Tapi yang ini gabung, dia tidak ada kapasitor di sini ya. Jadi ini gabung antara kumparan KB, kumparan bantu dengan kumparan utama, kepala kumparan utama. Ini kepala kumparan bantu gabung masuk di fuse. Ini adalah pengaman. Oke. Jadi begitu cara kita mengambil data untuk dinamo
bisa kita gambar. Saya rasa ini cukup mudah kita pahami. Selanjutnya kita tinggal menghitung. Kita menghitung ini berapa jumlah kawatnya. Jadi ini belum saya hitung, jadi Anda bisa menghitung sendiri berapa. Kemudian ini bisa kita ukur kawatnya, dia pakai kawat berapa dengan menggunakan mikrometer. Jadi di sini dia 0, hampir 0,45 ya, dengan ml berarti dia pakai 0,40. Karena jika kita mengukur kawat, kalau di mikrometer 45 berarti dikurangi dengan ukuran ml-nya, berarti dia adalah ukurannya 0,40. Jadi untuk kumparan utamanya memakai kawat 0,40. Kemudian untuk kumparan bantunya, dia pakai kawat 0,30. Jadi di sini penunjukan 35 dikurangi dengan ml-nya 0,05, jadi dia memakai kawat 0,30. Saya rasa ini sudah dipahami. Jadi itu nanti tinggal kita pahat satu-satu, kemudian kita ukur jumlah lingkarannya. Jadi sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.